bangkit seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku akan terus bernyanyi selamanya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maha
Bapa, sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Shalom saudara. Persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema tetap dalam kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul di dalam persekutuan keluarga kami. Kami rindu menemukan kehendak Tuhan. Kami rindu mengalami kasih Tuhan, sehingga kebahagiaan kerukunan terus kami rasakan, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar, melakukan dan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 35, 38 dan 39. Demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, tiap orang membutuhkan kasih, dikasih Tuhan maupun dikasihi orang-orang sekitarnya. Mengapa saudara setiap orang termasuk kita membutuhkan kasih? Yang pertama saudara,
Kasih itu adalah sesuatu yang menghangatkan, sesuatu yang mengakrabkan, sesuatu yang mampu menciptakan atau membuat suasana menjadi sukacita dan bahagia. Kemudian yang kedua, kasih itu adalah sesuatu yang menguatkan dan memberi semangat. Saudara, ketika saling mengasihi, maka akan ada saling menerima, saling mengampuni, saling bekerja sama, saling melengkapi seorang dengan yang lain. Maka saudara, ketika saling menerima, saling melengkapi, saling mengampuni, maka kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, kasih itu merupakan sesuatu yang mencukupkan. Mengapa saudara kasih itu sesuatu yang mencukupkan? Karena dengan adanya kasih, saudara, memberikan kekuatan atau semangat kepada kita untuk terus berjuang, mencari dan memberi yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasih. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah dan terus-menerus mencari memberi yang terbaik kepada orang-orang yang dikasih, maka kasih itu akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, sebaliknya ketika seseorang kehilangan kasih, atau kalau kita kehilangan kasih, maka kita pun juga kehilangan kekuatan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita maupun dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita atau seorang kehilangan kekuatan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan persaudaraan, akan membuahkan penderitaan dan bahkan kehancuran dalam diri orang itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena yang pertama, firman Tuhan tadi mengatakan kita akan tetap ada di dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dan segala sesuatu, baik di dunia ini maupun di manapun, saudara, tidak akan mampu memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Artinya, saudara, dalam segala keadaan, kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan kita, kita akan terus mengalami kasih Tuhan itu di sana. Dalam penderitaan misalnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan pendampingan dan kekuatan, sehingga oleh kasih Tuhan itu kita mampu menghadapi, menyelesaikan penderitaan atau pergumulan kita dengan baik. Dalam sakit penyakit yang mungkin kita alami, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, dan Tuhan pun berkarya untuk kesembuhan dan kebaikan kita dari hari ke hari. Bahkan Bapak Ibu, di dalam kematian, kasih Tuhan masih ada di sana. Karena bagi orang Kristen dan kita, kematian merupakan gerbang masuk ke dalam hidup kekal, hidup bahagia bersama dengan Allah di surga. Sehingga Bapak Ibu, tidak akan ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita akan selalu mengalami dan merasakan kasih Tuhan itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian yang kedua, yang patut kita syukuri adalah Tuhan itu melakukan kasih yang proaktif. Artinya Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Buktinya, saudara,
Tuhan rela menjadi manusia. Sebagai manusia, bahkan dia rela menjadi hamba. Hamba yang menderita. Untuk apa? Untuk mengampuni kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan pun juga peduli. Di saat kita masih memberontak kepada Dia, di saat menjadi musuhnya, Tuhan datang mendekat kepada kita. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak. Kasih yang proaktif. Sehingga Bapak Ibu, supaya kasih itu terus kita alami, dan kasih itu juga dialami orang-orang sekitar kita, mari kita melakukan, kita meneladan kasih yang proaktif itu kepada orang-orang sekitar kita. Dengan cara bagaimana, saudara? Matius 7 ayat 12 mengatakan kepada kita demikian: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Melakukan terlebih dahulu apa yang kita inginkan orang lain lakukan untuk kita. Itulah kasih yang berarti. Kalau kita ingin diberkati, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin dikasih, maka kita harus mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang-orang sekitar kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin bersahabat dan rukun kepada setiap orang dalam kehidupan kita, maka kita harus lebih dahulu bersahabat dan mau rukun dengan setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dua hal itu ada dalam kehidupan kita, mensyukuri kasih Allah yang proaktif dan melakukan kasih Allah yang proaktif dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu merasakan dan mengalami kasih itu dalam kehidupan kita, dan tidak akan pernah terpisah dengan kasih Tuhan, karena kita akan tetap di dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kasih orang-orang sekitar kami, untuk cinta kasih keluarga kami. Biarlah kami juga mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan khususnya anggota keluarga kami, sehingga kasih itu akan menguatkan, merukunkan, dan membahagiakan kami dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Seakan tiada harapan,
kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram